Kalian pernah dengar istilah inovasi yang terlalu maju? Kalau ada satu pabrikan motor di Indonesia yang pantas menyandang gelar itu, jawabannya bukan Honda, bukan Yamaha, jawabannya adalah Suzuki. Coba ingat kembali, siapa yang pertama kali berani memasang rem cakram di motor kecil tahun 70-an? Siapa yang menciptakan sistem pendingin mesin jet untuk motor bebek? Siapa yang punya motor sport 1 silinder tapi knalpotnya 2? Dan siapa yang nekat memasukkan mesin DOHC balap ke rangka motor ayam jago yang ringan? Hari ini kita akan melihat Suzuki mungkin sedang tertidur, tapi jangan salah, sejarah mencatat bahwa jalanan Indonesia pernah tunduk di bawah dominasi logo S Prisma ini. Dari suara knalpot 2 tak yang melengking sang legenda RJR hingga kontroversi desain modern yang sering disebut Suzuki Prindavan. Nah, apakah Suzuki benar-benar sudah habis atau mereka sebenarnya sedang menyimpan tenaga? Untuk menjawabnya, kita harus membedah generasi unggulan yang pernah mereka ciptakan. Kita akan bongkar sejarahnya, teknologinya, dan kenapa motor-motor ini dulu begitu dipuja. Masalahnya sekarang sederhana, kita merindukan Suzuki yang gila, tapi juga merindukan Suzuki yang ganteng. Nah, kalian sadar tidak, dulu Suzuki adalah pilihan para pemberani. Kalau kalian ingin aman dan irit, kalian pilih merek sebelah. Tapi kalau kalian ingin sensasi, kecepatan, dan mesin yang jahat, kalian pilih Suzuki. Namun realitas hari ini pahit. Data penjualan menunjukkan Suzuki kesulitan bersaing. Dealer-dealer banyak yang tutup. Produk barunya sering dianggap tanggung secara desain. Ada kesenjangan besar antara reputasi legendaris masa lalu dengan selera desain saat ini. Generasi muda mungkin tahu betapa kencangnya mesin Suzuki GSX atau Satria injeksi, tapi mereka sering ilfil dengan bentuk lampunya yang aneh. Konflik inilah yang akan kita bahas, bagaimana raksasa teknologi ini membangun kerajaannya dan di titik mana mereka mulai kehilangan arah desain. Cerita kita dimulai dari PT Indohero Steel dan Engineering CO. Ini adalah nama suci bagi penggemar Suzuki tua. Di era 70-an, pasar motor Indonesia baru mekar. Kondisi saat itu, motor Jepang mulai menggeser motor Eropa. Suzuki datang tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa filosofi bahwa motor kecil pun harus punya teknologi tinggi. Saat kompetitor masih asik dengan mesin yang asal jalan, Suzuki sudah memikirkan performa. Mereka rajanya 2 tak di era 80-an dan 90-an. Teknologi seperti jet cooled menjadi standar kencang, lalu transisi ke 4 tak dengan twin swirl combustion chamber (TSCC). Suzuki tidak mengikuti pasar, mereka menciptakan tren, tapi kondisi itu berubah ketika krisis moneter 98 dan pergeseran selera pasar ke motor matic yang praktis. Disinilah tantangan Suzuki dimulai. Lalu apa saja bukti kehebatan mereka? Nah, di video ini kita akan merangkumnya dalam fase-fase penting. Ini bukan sekedar daftar nama motor, ini adalah evolusi teknologi dari motor jantan sport fairing legendaris RJR hingga perdebatan desain Jarjit di era modern. Kita akan membagi pembahasan ini menjadi urutan kronologis, mulai dari era perintis tahun 70-an, masa kemasan sport 2 tak, revolusi bebek batak, hingga era modern yang penuh perdebatan. Setiap motor yang akan saya sebutkan punya satu kesamaan, durabilitas. Mesin Suzuki dikenal badak, jarang rusak, dan kalaupun rusak biasanya karena pemiliknya yang terlalu brutal menyiksanya, bukan karena kualitas motornya. Kita buka lembaran pertama dengan A100, diluncurkan sekitar tahun 1973. Ini adalah motor yang membuka jalan Suzuki di tanah air. Dengan desain serba bulat yang klasik, A100 punya mesin 98 cc, 2 tak rotary valve, tenaga tembus 9,3 daya kuda. Tapi yang lebih gila adalah saudaranya, GT Series. Ada GT100, GT125 hingga GT185. Bayangkan di tahun 1974 Suzuki GT185 sudah menggunakan mesin twin cylinder. Dan ini yang penting, sudah pakai rem cakram depan. Saat itu rem cakram adalah teknologi mewah. Masuk ke era 80-an, Suzuki melihat potensi pasar motor bebek. Setelah seri FR, muncullah seri RC Series. Kalian pasti kenal nama-nama ini, RC80, RC100 Bravo, dan RC110 Crystal. Disinilah lahir teknologi ikonik Suzuki Jet Cooled. Sistem pendinginan yang menyemprotkan udara ke piston untuk menjaga suhu mesin tetap stabil saat digeber. Terutama Suzuki Crystal di tahun 90-an. Kristal ini adalah kakek moyangnya bebek kencang. Dengan kapasitas 110 cc, Kristal bisa lari sampai 130 km per jam dalam kondisi standar.
Sebelum kita lanjut, kita harus memberi hormat pada satu nama, Suzuki RGR 150. Lahir di awal 90-an, ini adalah motor impian semua anak muda. RGR 150 hadir dengan teknologi SIPC, Suzuki Intake Pulse Control, dan SSS, Suzuki Super Scaveing System. RGR 150 Sprinter hingga RGR Tornado Jumbo adalah rival berat Yamaha TZM dan Honda NSR dengan fairing dan body ramping. Motor ini bisa tembus kecepatan yang mengerikan. Nah, kembali ke bebek, Suzuki meluncurkan Tornado GS dan GX pada 1994. Desainnya berubah total menjadi aerodinamis. Tornado GS 110 adalah idola anak muda saat itu. Knalpotnya yang menjulang sedikit ke atas dengan suara garing membuatnya terlihat sangat sporty. Ini adalah jembatan terakhir kejayaan bebek 2 tak Suzuki. Tahun 1996 adalah momen bersejarah. Suzuki melahirkan Shogun 110. Ingat jargon Shogun Kebo? Shogun Kebo punya komponen CDI yang legendaris karena kurva pengapiannya yang jahat dan tanpa limiter. Kesuksesan ini dilanjutkan oleh Shogun 125 SP yang membuktikan bahwa motor 4 tak pun bisa punya DNA balap dengan kopling manual. Nah, ini dia kalau kita bicara soal legenda, tidak mungkin melewatkan Satria 120. Dimulai dari Satria S, lalu Satria RU 120R, lumba-lumba, dan puncaknya pada Satria Hiu LSCM. Satria 120R adalah definisi hype, sasis monosok, mesin tegak 2 tak 120cc, perpendingin udara jet cooled. Asapnya wangi, tarikannya jambak. Sayang, regulasi mesin mematikan legenda ini di tahun 2005. Setelah memasuki kejayaan 2 tak dengan Satria 120 dan RGR, Suzuki di akhir tahun 90-an mengeluarkan gebrakan 4 tak yang benar-benar gila, Suzuki FXR 150. Ini adalah motor yang diimpor utuh, CBU, menjadikan sangat eksklusif. Nah, FXR 150 adalah kakek moyang sejati mesin Satria F150. Ia sudah menggunakan mesin DOHC 150cc 4 tak yang didinginkan oleh oli, Suzuki Advanced Cooling System SACS. Persis seperti yang ada di Satria, tenaganya pun fantastis, tembus 20 daya kuda di atas kertas. Tetapi bukan cuma mesin, FXR juga revolusioner di bagian bodi, sasis twin spar mirip Delta Box, suspensi monosok dengan swing arm kotak. Dan yang paling bersejarah, FXR adalah motor 150cc pertama yang menggunakan speedometer full digital di Indonesia. FXR adalah standar emas teknologi sport 150cc. Sayangnya karena CBU dan harganya yang premium, populasinya tidak banyak. Tapi warisannya, motor ini membuktikan bahwa Suzuki sudah punya DNA mesin 4 tak performa tinggi jauh sebelum kompetitor lain. FXR ini motornya kaum elit di tahun 2000-an. Hanya orang yang mengerti teknologi yang berani meminang motor ini. Kalau kalian punya FXR, kalian tidak perlu menjelaskan, motor kalian sudah bicara. Lalu lahirlah Suzuki Smash di tahun 2002 dengan jargon si gesit irit. Meskipun sering diejek karena bodi plastiknya yang gampang getar, faktanya mesin Smash itu badak dan irit luar biasa. Nah, Suzuki juga mencoba menggoyang pasar motor laki dengan Thunder 250 dan Thunder 125. Kita fokus pada Thunder 250. Ini adalah motor Sultan yang sangat unik. Ia menggunakan mesin 250cc 4 katup TSCC. Tapi yang paling absurd secara teknis adalah ia memiliki 2 buah header knalpot. Padahal silindernya hanya 1. Ini murni strategi desain agar motor terlihat lebih gagah layaknya motor 2 silinder. Sayang, motor ini kemahalan saat itu. Sedangkan Thunder 125 meski sering diceng-cengin masalah kelistrikan, ia berjasa besar mengenalkan kopling manual ke jutaan orang dengan harga terjangkau. Ketika Hypematic menjangkiti Indonesia, Suzuki telat tapi datang dengan amunisi yang lebih besar, Suzuki Spin 125 di tahun 2006. Kelebihan Matic Suzuki adalah kapasitas mesinnya langsung 125cc, tapi motor ini juga melahirkan 2 generasi Matic underrated yang diremehkan, yaitu Skywave dan Skydrive. Skywave sangat stabil untuk touring karena wheelbase yang panjang dan dia pakai velg ring 16 yang bikin handlingnya stabil. Bagasinya pun tergolong luas, sementara Skydrive lebih sporty. Secara teknis, motor-motor ini enak, kencang, dan stabil. Hanya saja desainnya dianggap terlalu kaku dan kurang menarik dibandingkan kompetitor. Dan sampailah kita di puncak evolusi, sekaligus awal dari perdebatan desain terbesar, keluarga Satria F150.
Kita ingat Satria F karburator, desainnya ramping, tajam, proporsional. Namun zaman berubah, Suzuki melahirkan Satria FU150 injeksi gen kedua atau yang disebut Satria Pro yang rilis kemarin. Disinilah istilah Suzuki Perindavan muncul. Kenapa? Karena di era modern ini kiblat desain Suzuki Indonesia mulai banyak mengambil basis dari Suzuki India. Lampu depannya sering diejek karena bentuknya aneh, jenong, dan menumpuk. Netizen Indonesia langsung menjuluki sebagai kepala jarjit karena bentuknya, ditambah lagi desain speedometer digital yang polos dan bentuk lampu sen yang kadang tidak menyatu manis dengan bodi. Padahal kalau bicara mesin, Satria injeksi ini monster. Tenaganya tembus 18,2 horsepower, paling besar di kelas 150 cc. Tapi sayang, performa buas itu dibungkus dengan desain yang seleranya sangat India atau Perindavan banget. Hal yang sama terjadi pada seri GSX-S 150. Mesinnya luar biasa kencang, tapi lampu depannya membuat banyak orang berpikir 2 kali untuk membelinya. Ini adalah ironi terbesar Suzuki modern. Mesin juara, tapi desain bikin garu-garu kepala. Setelah membahas panjang lebar, pola apa yang kalian lihat? Suzuki itu engineer driven, bukan market driven. Mereka membuat motor berdasarkan apa yang menurut insinyur mereka terbaik secara teknis, bukan sekedar apa yang enak dilihat. Mereka kasih RGR teknologi SSS, mereka kasih pendingin jet di motor bebek, mereka kasih FXR mesin DOHC 150cc full digital di tahun 2000-an. Mereka kasih Thunder 250 2 knalpot biarpun 1 silinder, mereka kasih DOHC 18 horsepower di Satria injeksi. Kelebihan Suzuki adalah kejujuran performa, tapi di era modern, engineer driven ini kebablasan. Mereka fokus bikin mesin kencang tapi lupa kalau orang Indonesia beli motor itu pakai mata dulu, baru pakai rasa. Mengambil garis besar desain dari India terbukti menjadi langkah yang tricky dan menurunkan selera pasar meskipun mesinnya tidak ada lawan. Nah, sekarang saya lempar bola panasnya ke kalian. Dari semua generasi yang kita bahas tadi, mulai dari RGR sang legenda sport, Thunder 2 knalpot, sampai Satria kepala jarjit yang larinya kayak setan, mana yang menurut kalian paling berkesan? Dan pertanyaan yang paling penting, setuju tidak kalau Suzuki harus ganti desainer? Atau kalian malah suka dengan desain Perindavan yang anti mainstream ini? Tulis pendapat jujur kalian di komentar. Terima kasih sudah menemani saya bernostalgia membedah sejarah panjang Suzuki. Merek ini bukan sekedar logo, tapi bagian dari sejarah hidup banyak keluarga di Indonesia. Semoga Suzuki mendengar harapan kita. Kembalikan performa buas, tapi tolong kembalikan juga desain yang ganteng seperti dulu kala. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.